Rahayu Sagung dumadi kalis ing rebedonir ing sambikolo. Salam kebajikan bagi kita semua dan kami doakan atas kelancaran rezeki yang barokah bagi kita semua. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih telah mampir ke channel YouTube kami. Apa yang kami sampaikan pada video kali ini hanya berdasarkan tutur tinular yang kami ketahui dengan sedikit ringkasan sudut pandang kami. Dan apabila adanya kekeliruan atau kesalahan itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami. Silahkan menyimak sampai habis video kami dan jangan lupa meninggalkan komentar. Dan apabila apa yang kami sampaikan bermanfaat silahkan membagikannya ke komunitas Anda. Konsep Kaulalan Gusti adalah fondasi penting dalam spiritualitas Jawa, menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan. Secara sederhana, Kaula merujuk pada hamba atau makhluk ciptaan, sementara Gusti adalah sebutan untuk Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Hubungan ini bersifat hierarkis namun juga intim. Kaula adalah entitas yang bergantung pada Gusti, sumber kehidupan dan segala sesuatu. Gusti adalah Maha Kuasa, Maha Pengasih, dan Maha Segalanya. Meskipun demikian, hubungan ini tidak hanya sebatas kepatuhan dan penyembahan. Berikut beberapa poin penting untuk memahami konsep Kaulalan Gusti. Ketergantungan mutlak. Kaula sepenuhnya bergantung pada Gusti untuk keberlangsungan hidup dan segala kebutuhan. Tanpa Gusti, Kaula tidak akan ada. Ini menumbuhkan rasa syukur dan kesadaran akan keterbatasan diri. Penyembahan dan pengabdian. Sebagai bentuk pengakuan atas keagungan Gusti, Kaula melakukan penyembahan dan pengabdian melalui berbagai ritual, doa, dan perbuatan baik. Tujuan utamanya adalah untuk mendekatkan diri kepada Gusti. Cermin dan pantulan. Kaula dapat dianggap sebagai cermin yang memantulkan sifat-sifat Gusti. Melalui pemahaman dan pengembangan diri, Kaula berusaha untuk meniru sifat-sifat mulia Gusti, seperti kasih sayang, kebijaksanaan, dan keadilan. Peran aktif Kaula. Meskipun bergantung pada Gusti, Kaula juga memiliki peran aktif dalam menjaga harmoni alam semesta dan berbuat baik kepada sesama. Ini adalah bentuk tanggung jawab sebagai makhluk ciptaan yang diberi akal dan budi. Jalan menuju kesatuan. Konsep Kaulalan Gusti merupakan langkah awal dalam perjalanan spiritual menuju penyatuan dengan Tuhan, Manunggaling Kaula Gusti. Melalui pemahaman yang mendalam tentang hubungan ini, seseorang dapat menghilangkan ego dan menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari kebesaran Gusti. Dengan memahami konsep Kaulalan Gusti, diharapkan seseorang dapat menjalani kehidupan dengan lebih bermakna, penuh kesadaran, dan senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah kita memahami dasar-dasar dan ringkasan sudut pandang kita, penting untuk kita gali lebih dalam lagi mengenai makna tersembunyi di balik kisah-kisah yang diceritakan dari generasi ke generasi. Seperti yang kita ketahui, tutur tinular bukan hanya sekadar cerita, melainkan juga mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman hidup. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana kita bisa mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari di era modern ini? Selain itu, mari kita telah lebih jauh mengenai perbedaan interpretasi dari berbagai komunitas atau daerah terhadap suatu kisah tutur tinular. Apakah ada perbedaan signifikan, dan apa yang menyebabkan perbedaan tersebut? Dan yang tak kalah penting, bagaimana kita bisa melestarikan tutur tinular ini agar tetap hidup dan relevan di tengah gempuran budaya asing dan teknologi yang semakin canggih? Apakah ada cara-cara kreatif yang bisa kita lakukan untuk menarik minat generasi muda agar mereka juga tertarik untuk mempelajari dan melestarikan warisan budaya kita ini? Kami sangat menantikan komentar dan pandangan dari teman-teman semua mengenai pertanyaan-pertanyaan ini. Mari kita berdiskusi dan saling berbagi ilmu pengetahuan agar kita bisa semakin memahami dan menghargai kekayaan budaya yang kita miliki. Majapahit bersama Wiyuwartika, Lampung rumuskan Nusantara, isu amuk tiba.